Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Elisa dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan nomor induk mahasiswa 240104010165. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan sebuah video map mapping untuk memenuhi tugas final tes mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah M.Sos. Baiklah, kali ini saya akan membahas 7 materi ilmu dakwah. Yang pertama adalah materi landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Yang kedua, ada relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang akan dibahas adalah signifikasi ilmu dakwah dan ilmu-ilmu bantu untuk dakwah. Materi ketiga, paradigma ilmu dakwah, yakni yang akan dibahas teori sistem dakwah dan teori proses dakwah. Yang keempat, ada macam model pendekatan media dan metode dakwah. Materi yang kelima, problematika dakwah masa kini, yang akan dibahas sumber daya dai, mitra dakwah, dan materi dakwah. Yang keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Yang akan kita bahas adalah arti hidayah dan macam-macamnya, hidayah berbagai macam kasus konversi agama, dan hidayah dan ikhtiar dakwah. Materi yang ketujuh, yakni efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Yang akan kita bahas adalah persuasi dakwah, tahap-tahap perubahan perilaku, dan evaluasi efek dakwah. Baik, memasuki dari materi pertama, yakni landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Apa sih landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah? Landasan ontologis dakwah. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan sesuatu dalam konteks dakwah. Ontologi menjawab pertanyaan mendasar, apa itu dakwah? Landasan epistemologis dakwah. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan, bagaimana kita memperolehnya dan sejauh mana pengetahuan itu dapat diandalkan. Dalam dakwah, epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana kita mengetahui kebenaran ajaran Islam yang hendak disampaikan. Landasan aksiologis dakwah. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai dalam dakwah. Aksiologis menjawab pertanyaan, apa nilai-nilai yang terkandung dalam dakwah dan mengapa dakwah itu penting. Memasuki materi yang kedua, yakni relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Kita akan membahas tentang signifikasi ilmu dakwah dan ilmu-ilmu bantu untuk dakwah. Signifikasi ilmu dakwah. Ilmu dakwah memiliki peran yang sangat krusial dalam kehidupan umat manusia. Sebagai disiplin ilmu yang mempelajari tentang penyampaian pesan Islam, ilmu dakwah tidak hanya sekedar teori, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang sangat luas. Ilmu-ilmu bantu untuk dakwah. Yang pertama, ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu keislaman. Yang kedua, ilmu dakwah dengan sains sosial. Dan yang ketiga, ilmu dakwah dengan metodologi sains. Ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu keislaman. Konsep dakwah berasal dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Dari kedua sumber ini, pemikiran dakwah dikembangkan dengan ilmu tauhid, perilakunya dengan ilmu fiqih, dan qalbunya dengan ilmu akhlak. Ilmu dakwah memerlukan kajian filsafat dakwah untuk menjelaskan hakikat dakwah. Dengan mengetahui hakikat dakwah, ilmuwan dakwah dapat membedakan antara kegiatan dakwah dan bukan dakwah dan antara wilayah hidayah dan non-hidayah. Ilmu dakwah dan sains sosial. Semua disiplin sains sosial dapat membantu pengembangan ilmu dakwah. Ini adalah keharusan dalam sains sosial. Setiap disiplin sains sosial harus membantu saudaranya atau yang baru menjadi saudara.
dalam keluarga sains sosial. Sebagai anggota baru dalam keluarga sains sosial, ilmu dakwah pasti memanfaatkan konsep atau teori yang telah dikembangkan oleh disiplin sains sosial lainnya. Dalam proses penyampaian ajaran Islam, ilmu dakwah menghadapi masalah ekonomis, sosiologis, antropologis, politis, manajerial, hukum, dan psikologis. Yang ketiga, ilmu dakwah dan metodologi sains. Metodologi sains adalah disiplin ilmu yang membahas cara mengembangkan sains. Dalam hal ini, ada dua disiplin metodologi yang dapat membantu pengembangan ilmu dakwah, yaitu ilmu penelitian dan ilmu logika. Keduanya merupakan perangkat pengembangan sains untuk memenuhi syarat sains yang objektif dan bermetode. Ilmu pengetahuan dakwah berguna bagi sains, begitu pula ilmu logika diperlukan sains untuk melahirkan kesimpulan yang sistematis dan logis. Keduanya adalah syarat sains. Materi ketiga yakni paradigma ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah merupakan kerangka berpikir dasar yang melandasi kajian dan praktik ilmu dakwah. Ini adalah lensa yang digunakan untuk melihat, memahami, dan mentafsirkan fenomena dakwah. Paradigma ini menentukan arah pengembangan ilmu dakwah, metode penelitian yang digunakan, dan pemahaman terhadap objek kajiannya, yang terbagi menjadi dua, teori sistem dakwah dan teori proses dakwah. Teori dakwah adalah konseptualisasi proses abstraksi hilang dalam bentuk pernyataan dan proposisi mengenai realitas dakwah. Teori dakwah tidak lain berupa akumulasi dari hasil-hasil penelitian yang telah teruji kebenarannya mengenai objek formal ilmu dakwah sebagai hasil dari penerapan metode nazirah syumuliyah Qur'aniyah. Syukriyadi Sambas membagi teori dakwah berdasar penggunaan metode tersebut sebagai berikut. Yang pertama, teori citra, yaitu proposisi-proposisi sebagai hasil dari istinbat, iktibas, dan istiqra mengenai da'i. Yang kedua, teori pesan adalah proposisi-proposisi sebagai hasil dari istinbat, iktibas, dan istiqra mengenai pesan dakwah. Yang ketiga, teori efektivitas, yaitu proposisi-proposisi sebagai hasil dari istinbat, iktibas, dan istiqra mengenai metode dan media dakwah. Keempat, teori medan dakwah adalah proposisi-proposisi sebagai hasil dari istinbat, iktibas, dan istiqra mengenai mada'u. Yang kelima, teori dakwah nafsiyah ialah proposisi-proposisi sebagai hasil dari istinbat, iktibas, dan istiqra mengenai proses dakwah nafsiyah, yaitu proses dakwah yang terjadi dalam diri pribadi seseorang. Yang keenam, teori dakwah fardhiyah adalah proposisi-proposisi sebagai hasil dari istinbat, iktibas, dan istiqra mengenai proses dakwah yang terjadi ketika da'i dan mada'unya bersifat perorangan dan tatap muka langsung. Yang ketujuh, teori dakwah fi'ah yaitu proposisi-proposisi sebagai hasil dari istinbat, iktibas, dan istiqra mengenai proses dakwah di mana da'inya perorangan sedangkan mada'unya terdiri dari sekelompok kecil 3-20 orang yang berlangsung secara tatap muka dan bersifat dialogis. Yang kedelapan, teori dakwah husbiyah adalah proposisi-proposisi sebagai hasil dari istinbat, iktibas, dan istiqra mengenai proses dakwah dan da'inya perorangan, sedang mada'unya terdiri dari sekelompok orang yang terorganisasi secara kuantitatif agak lebih banyak jumlah orangnya dibandingkan dengan mada'u dalam dakwah. Kata kunci istinbat secara bahasa berarti mengeluarkan atau mencabut. Contoh kasus, menentukan hukum tentang jual beli secara online berdasarkan dalil-dalil umum tentang jual beli dalam Al-Quran dan hadis. Iktibas berarti mengambil atau meminjam. Contoh kasus, menerapkan kaidah hukum tentang larangan riba dalam transaksi jual beli untuk kasus transaksi pinjam-meminjam uang dengan bunga. Sedangkan istiqra berarti pengumpulan atau generalisasi. Contoh kasus, setelah mengamati beberapa kasus tentang hukum waris, seorang ulama menarik kesimpulan umum tentang pembagian harta waris berdasarkan jenis hubungan keluarga. Teori proses dakwah
Teori proses dakwah adalah kajian sistematis mengenai tahapan, metode, dan strategi yang dilakukan dalam menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat. Teori ini berusaha untuk memahami bagaimana proses dakwah dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya, yaitu mengajak manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses dakwah terdiri dari 6 unsur, yakni dai, mad'u, materi dakwah, metode dakwah, media dakwah, dan efek dakwah. Teori-teori proses dakwah diantaranya teori komunikasi, melihat dakwah sebagai proses komunikasi dua arah antara dai dan mad'u. Teori perubahan sosial, melihat dakwah sebagai upaya mengubah perilaku dan nilai-nilai masyarakat. Teori pembelajaran, melihat dakwah sebagai proses pembelajaran yang melibatkan transfer pengetahuan dan keterampilan. Teori psikologi, menganalisis aspek psikologis dalam proses dakwah seperti motivasi, persepsi, dan sikap. Memasuki materi yang keempat, yakni macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Di pembahasan materi keempat ini, kita akan membahas mengenai macam dakwah, model dakwah, pendekatan dakwah, media dakwah, dan metode dakwah. Yang pertama, kita membahas macam dakwah. Macam dakwah itu ada 3. Dakwah bil lisan, yaitu dakwah yang disampaikan secara langsung melalui lisan, seperti ceramah atau komunikasi langsung. Yang kedua, dakwah bil hal, yaitu dakwah yang disampaikan melalui perbuatan seperti menyingkirkan duri di jalan. Yang ketiga, dakwah bil qalam, yaitu dakwah yang disampaikan melalui tulisan seperti menerbitkan kitab-kitab, buku majalah, artikel di internet, koran, dan lain-lain. Pembahasan kedua, yakni model dakwah yang terbagi 2, tajdid dan tajrid. Yang pertama, tajdid. Secara bahasa berarti memperbaharui. Dalam konteks Islam, tajdid mengacu pada upaya untuk memperbaharui metode, cara pandang, dan aplikasi ajaran Islam agar sesuai dengan konteks zaman yang terus berubah. Tujuan utama tajdid adalah untuk menjaga agar Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Yang kedua, tajrid berarti memurnikan. Dalam konteks Islam, tajrid berarti upaya untuk membersihkan ajaran Islam dari segala bentuk bid'ah, khurafat, dan pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tujuan utama tajrid adalah untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Yang ketiga, pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah itu ada 3. Yang pertama, pendekatan sosial, mempertimbangkan aspek sosial masyarakat seperti budaya, pendidikan, politik, dan ekonomi. Yang kedua, pendekatan psikologis, memahami kondisi kejiwaan untuk karakter mad'u untuk menyampaikan pesan yang sesuai. Yang ketiga, pendekatan struktural, menggunakan struktur dan sistem yang ada dalam menyebarkan nilai-nilai Islam. Pembahasan yang keempat, media dakwah. Istilah media, bila dilihat dari segi etimologis, berasal dari bahasa Latin yaitu median, yang berarti perantara. Pengertian secara semantik dari media adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai perantara alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, media dakwah berarti segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat atau perantara menjalankan aktivitas dakwah dalam rangka mencapai tujuan dakwah yang telah dicanangkan. Hamzah Yakub membagi media dakwah atau wasilah dakwah menjadi 5 macam, yakni yang pertama lisan, penyampaian pesan dakwah yang paling sederhana, yakni melalui pidato atau ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya. Yang kedua, tulisan, yakni penyampaian pesan-pesan dakwah melalui karya tulis seperti surat menyurat, korespondensi, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dalam era modern saat ini, tentu termasuk melalui media sosial ataupun media online. Yang ketiga, lukisan,
yakni menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui karya seni lukis seperti gambar, karikatur, cerita bergambar, atau cergam, komik, dan sebagainya. Keempat, audiovisual, yakni menyampaikan pesan dakwah melalui karya audiovisual seperti film, iklan, sinema, dan sebagainya yang dipublikasikan melalui media massa seperti televisi, radio, media sosial, dan media online. Yang kelima, akhlak, yakni perbuatan nyata yang mencerminkan nilai dan ajaran Islam agar menjadi inspirasi bagi sasaran dakwah. Pembahasan kelima pada materi yang keempat ini adalah metode dakwah. Metode dakwah adalah tata cara menjalankan dakwah agar mencapai tujuan dakwah yang telah direncanakan. Dakwah sebagai suatu upaya untuk menyebarkan ajaran Allah kepada seluruh umat manusia memerlukan metode. Tanpa menggunakan metode yang tepat, dakwah Islam tidak dapat dijalankan dengan baik dan tentu tidak akan memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan. Metode dakwah telah ditetapkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya, Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Metode dakwah yakni terbagi tiga. Yang pertama, hikmah. Hikmah adalah berdakwah dengan kebijaksanaan, memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Yang kedua, mau'izatul hasanah, yakni memberikan nasihat yang baik dengan kata-kata yang menyentuh hati. Dan yang ketiga, mujadalah, yakni berdiskusi dan bertukar pikiran dengan cara yang terbaik tanpa paksaan. Memasuki materi kelima, yakni membahas mengenai problematika dakwah masa kini. Problematika dakwah masa kini terkait dengan sumber daya dai, mitra dakwah, dan materi dakwah. Apa sih problematika itu? Problematika berasal dari kata problem, artinya masalah atau persoalan. Jadi, problematika adalah hal yang menimbulkan masalah atau hal yang belum dapat dipecahkan. Pengertian yang dimaksud adalah kegiatan yang telah dilakukan yang mendapat masalah dan belum dapat diselesaikan. Dalam pengertian lainnya, problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan, atau dengan kata lain, dapat mengurangi kesenjangan itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, problematika diartikan sama dengan permasalahan. Adapun problematika dakwah itu antara lain problematika dakwah masa kini mengenai sumber daya dai, mencakup individu atau kelompok yang bertugas menyampaikan pesan dakwah. Kualitas dai sangat mempengaruhi keberhasilan dakwah. Adapun yang menjadi problematika dai adalah sebagai berikut. Pertama, kurangnya wawasan keilmuan. Bagi seorang dai, dalam menunaikan tugas dakwahnya itu sangat diperlukan persiapan yang matang agar dalam penyampaian dakwah tersebut berhasil. Di antara persiapan-persiapan itu, ialah seorang dai harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Yang kedua, kurangnya akhlak. Dalam ajaran Islam, menyampaikan berita yang tidak benar merupakan perbuatan tercela. Menyampaikan informasi yang salah merupakan kejahatan yang tercela yang dapat menimbulkan penyesatan
kesadaran bagi para pendengar. Oleh karena itu, sebagai seorang dai yang dalam melakukan tugas dakwah adalah menghindari perkataan yang mengandung problematika dakwah masa kini mengenai mitra dakwah atau mad'u adalah sasaran dari kegiatan dakwah. Memahami karakteristik mad'u sangat penting agar dakwah dapat diterima dan diinternalisasinya dengan baik. Problematika dakwah yang dapat dihadapi oleh mitra dakwah diantaranya biaya dakwah yang dibebankan kepada mitra dakwah melalui sumbangan atau iuran, keterbatasan dakwah dan mitra dakwah yang perlu diatasi dengan cara yang tepat dan akurat, tantangan dakwah yang dapat menguji ketangguhan para dai. Problematika dakwah masa kini mengenai materi dakwah. Materi dakwah adalah isi atau substansi dari pesan yang disampaikan. Pemilihan materi yang tepat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dakwah. Masalah dalam materi dakwah seorang dai adalah antara lain, materi dakwah tidak bersifat konsumtif. Materi dakwah yang disampaikan tidak dapat betul-betul dirasakan sebagai kebutuhan mad'u, sehingga masyarakat yang menjadi objek dakwah atau mad'u merasa bosan dengan nasihat atau ceramah-ceramah agama dalam kehidupannya. Materi dakwah tidak bersifat up to date. Maksudnya, materi dakwah yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang kadang-kadang bersifat destruktif atau merusak, sehingga materi dakwah tersebut tidak mampu memberikan landasan moral dan etika terhadap tingkah laku masyarakat. Selanjutnya, materi dakwah tidak bersifat sensitif. Maksudnya, materi dakwah yang disajikan tidak dapat membangkitkan gairah dan semangat bagi mad'u untuk melaksanakannya. Materi dakwah tidak mempunyai faktor yang lebih atau sekurang-kurangnya bersifat penyegaran dari apa yang telah diketahui atau dimiliki oleh objeknya. Memasuki materi yang keenam mengenai faktor hidayah dalam dakwah. Mengenai materi keenam ini, kita akan membahas tentang arti hidayah dan macam-macamnya, hidayah berbagai macam kasus konversi agama, dan hidayah dan ikhtiar dakwah. Arti hidayah dan macam-macamnya, menurut pengertian para pakar, kata hidayah memiliki beberapa pengertian. Imam Ibnu Katsir mengartikan hidayah dengan dua pengertian. Pertama, hidayah dalam arti bimbingan dan pertolongan. Makna hidayah di sini dapat datang dengan sendirinya dari Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 6, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kedua, hidayah dalam arti petunjuk atau pengarahan. Menurut Maulana Muhammad Ali, dalam tafsir The Holy Quran, mengatakan bahwa hidayah tidak hanya berarti menunjukkan jalan, akan tetapi dapat berarti memimpin manusia menuju jalan yang benar demi mencapai tujuan. Syekh Ahmad Mustafa Al-Marali membagi hidayah menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, hidayah ilhami, yang kedua, hidayah hawasyi, yang ketiga, hidayah akli, yang keempat, hidayah adian, yang kelima, hidayah taufiqi. Selanjutnya, hidayah berbagai macam kasus konversi agama. Pengertian konversi agama menurut terminologi, menurut Max Herrick, konversi agama adalah suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang agama adalah suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Konversi bisa berupa berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Konversi bisa berupa berpindah seseorang dari satu agama ke agama lain, atau perubahan sikap perpindahan seorang dari satu agama ke agama lain, atau perubahan sikap dan perilaku keagamaan dalam suatu agama. Dari anti Tuhan menjadi penganut dan perilaku keagamaan dalam suatu agama. Dari anti Tuhan menjadi penganut fanatik agama atau sebaliknya.
Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terjadi pada semua fanatik agama atau sebaliknya. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terjadi pada semua kasus di atas, dan sejarah telah mencatatnya contoh kasus konversi tersebut, dan sejarah telah mencatatnya bahwa hidayah agama diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun, menunjukkan bahwa hidayah agama diberikan Allah Subhanahu kepada siapapun tanpa mengenal etnis dan latar belakang budayanya. Hidayah agama juga bisa tanpa mengenal etnis dan latar belakang budayanya. Hidayah agama juga bisa diperoleh melalui perjuangan panjang seorang untuk mencari kebenaran. Hidayah diyakini oleh setiap orang yang mengalaminya, datang dari kekuatan hidayah, diyakini oleh setiap orang yang mengalaminya datang dari kekuatan supranatural di luar dirinya. Hidayah dan ikhtiar dakwah. Dakwah dengan berbagai komponennya merupakan ikhtiar manusia untuk memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Setelah memahami ajaran Islam, diharapkan lebih lanjut individu dan masyarakat untuk menjalankannya. Ikhtiar mengubah sikap dan perilaku manusia bukan permasalahan yang mudah. Oleh karena itu, dakwah harus dilakukan dengan persiapan yang matang, dengan melakukan terlebih dahulu analisis yang mendalam terhadap unsur-unsur dakwah. Dengan analisis tersebut, diharapkan dakwah dapat dilaksanakan dengan pendekatan dan metode yang tepat. Memasuki materi yang ketujuh atau materi yang terakhir, yakni efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Pada materi ketujuh ini, kita akan membahas tentang persuasi dakwah, tahap-tahap perubahan perilaku, efek kognitif, efek afektif, efek behavioral, dan evaluasi efek dakwah. Persuasi dakwah adalah usaha yang dilakukan dengan cara mempengaruhi jiwa seseorang sehingga dapat membangkitkan kesadarannya untuk menerima dan melakukan suatu tindakan. Dakwah persuasif memerlukan usaha mendasar pada segi-segi psikologis. Oleh karena itu, dakwah persuasif harus dilakukan oleh orang-orang memang memiliki pengetahuan dan keahlian. Tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Yang pertama, efek kognitif. Berkaitan dengan perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak. Efek ini juga berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. Yang kedua, efek afektif akan timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak yang meliputi segala yang berhubungan dengan emosi, sikap, serta nilai. Yang ketiga, efek behavioral merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku. Evaluasi efek dakwah. Setiap dakwah pasti akan menghasilkan sebuah reaksi baik dari individu maupun kelompok yang menjadi sasaran pesan tersebut. Ketika seorang pendakwah menyampaikan dakwah dengan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan media tertentu, respon atau efek dari dakwah tersebut akan muncul di antara mitra dakwah. Proses evaluasi ini harus dilakukan dengan pendekatan yang radikal dan komprehensif, yaitu mempertimbangkan semua komponen sistem dakwah. Jika proses ini dilaksanakan dengan baik, maka akan terbentuk mekanisme perjuangan dalam bidang dakwah. Demikian video mind mapping 7 materi ilmu dakwah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.